Keluarga Kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. How can I say thanks to the thing you done for me? Things so undeserved, yet you give to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and never hope to be, I owe it all to thee. For the things he has done.
Shalom, shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersama-sama hadir di tempat ini karena cinta kasih Tuhan terhadap kita dan anugerahnya melimpah bagi kita semuanya. Amin. Amin. Boleh berikan lambaikan tangan kepada Tuhan kita sebab Dia baik adanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan terambil dari Mazmur 103 ayat 17 dan 18. Kita baca dengan lantang. 3, 2, 1. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami habiskan ibadah sore hari ini demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya
di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Berada di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku Tuhan, tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Hatiku persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Bawa hidup kami letakkan pada mezbah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu di tempat kudus-Mu. Ini kami Tuhan, dengan cinta, dengan kekaguman akan Engkau, Yesus, Kau yang terindah. Haleluya, haleluya.
Jesus Christ, our God, our strength, our joy. Come on, church. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Dia yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Dia dengan sorak-sorai, dengan sukacita, sebab Dia adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Hey. Nyanyikan bersama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Angkat tanganmu semua. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Bersyukurlah bagi Tuhan kita. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji. Lantangkan suaramu. Hey! Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Serukan kasih setianya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Yang masih semangat puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama kita katakan, Bukti karyamu nyata, dari hari ke hari. Besar cintamu nyata, dari generasi ke generasi. katakan kau angkat sakitku, Kau angkat sakitku, kau angkat
Haleluya, silakan duduk kembali. The love that changed the world. Tuhan itu membawa orang kepada pertobatan, pada kesadaran, dan berbalik dari jalan yang jahat melalui kebaikannya. Ayat yang paling terkenal seringkali juga sudah jarang dikhotbahkan, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar, great kasih Allah akan dunia ini, yang berontak, yang melawan dia, yang lebih suka pada kegelapan daripada terang, maka dia mengutus dan menyerahkan putranya satu-satu yang dia kasih, supaya barang siapa percaya mendapat keselamatan itu. Tapi lebih dari keselamatan, Tuhan memberikan kembali kemuliaan kepada manusia yang diciptakan merupa dan gambarnya. Tidak berhenti pada keselamatan, tidak dihukum, tidak masuk neraka, tapi lebih daripada itu, to change this world. Karena itu kita baru saja selesai, yaitu dari Kingdom Leadership Conference yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan di situ berbicara tentang Kingdom Invasion. Ketika bumi dalam keadaan tidak karu-karuan, dalam keadaan kosong, gelap gulita, maka Tuhan melayang-layang, rohnya melayang-layang di atas permukaan bumi. Brooding, seperti mengerami begitu. Dan dia berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kasih itu adalah terang, kebencian adalah kegelapan. Kebodohan, kemiskinan bukan rencana Tuhan. Tuhan mau supaya kita dikeluarkan dari tanah Mesir, dibebaskan dari perbudakan, disembuhkan, tidak ada yang lemah dari suku-suku mereka. Dan kemudian dia keluar membawa harta benda yang banyak dari semua orang Mesir. Orang Mesir baru saja yaitu mengalami kebangkrutan total. Ternak mereka mati, rumah mereka dalam kacau karena putra sulung, mulai dari Firaun yang ada di istana sampai budak yang ada di istal-istal kuda, semua pada mati. Tapi ketika itu Tuhan menyuruh orang Israel untuk meminta, yaitu yang selama ini tidak dibayarkan selama ratusan tahun, 430 tahun, untuk diberikan kembali. Untuk apa? Untuk membangun yaitu kemah suci di padang belantara, to worship God. Tujuan kita diberkati, dibebaskan, dilepaskan, disembuhkan adalah supaya memuliakan nama Tuhan di muka bumi dan menjadikan keluarga kita the dwelling place of God. Untuk apa? Untuk merubah dunia. Dalam hidup saya, banyak orang diubah hidupnya. Melalui apa? Kasih Tuhan. Yang Tuhan tunjukkan dalam hidup keluarga kami dan menjangkau keluarga-keluarga lain. Barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Tidak percaya, dia ada berada di hukuman. Di bawah hukuman karena tidak percaya kepada nama Anak Tunggal Allah. Semua kepercayaan agama yang lain tidak berbicara soal pengampunan. Ketika Kristus disalibkan dengan cara yang sangat kecil, dia berdoa bagi musuh-musuhnya yang menganiaya dia. Dan penjahat di sampingnya, kalau kita lihat film The Passion, kaget. He pray for them. Dan matanya terbuka. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Dia tidak berani, terimalah aku, ingatlah akan aku apabila engkau masuk dalam kerajaanmu. Dia mendapat pewahyuan bahwa love in person is Jesus Christ. Kasih adalah seseorang dan dinyatakan dalam diri Yesus Kristus dan melalui Anda dan saya. Love that changed the world. Hari ini begitu banyak orang percaya pada Tuhan Yesus menerima pengampunan. Sekali lagi, di dalam Kristus ada mercy, ada kemurahan hati, ada pengampunan, ada compassion, ada agape. God bless you. Tuhan memberkati kita. Change the world with the love of God. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Dalam surat Filipi 4 ayat yang ke-6 dan 7 saya bacakan bagi saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah ke dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan. Mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan sudah seharusnya kita lakukan setiap hari, setiap saat. Baik itu dalam hal sederhana maupun untuk hal besar yang dalam berbagai keadaan.
dan juga situasi dalam kehidupan kita. Jangan menunggu untuk bersyukur saat kita mendapatkan promosi, dapatkan rezeki, atau dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tapi bahkan dalam kondisi yang paling buruk sekalipun dan tidak mengenakkan sekalipun, Tuhan mau melihat kita menjadi orang-orang yang tetap bersyukur. Sebagai apa? Sebagai gaya hidup yang kita lakukan setiap saat, setiap waktu, dalam segala keadaan kita. Amin. Bukankah mengucap syukur adalah satu perintah Tuhan? Dalam suratnya, Paulus mengajak jemaat Filipi untuk apa? Untuk fokus hidup di dalam Tuhan. Hal yang luar biasa adalah surat Paulus yang dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur bukan ditulis di saat dia sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Melainkan Paulus menulis suratnya dari dalam penjara, dalam keadaan yang sulit, menghadapi aniaya dan juga keterbatasan dalam kehidupannya. Nah, sekarang apa rahasia Paulus memperoleh kekuatan yang berlimpah untuk bersukacita? Jawabannya adalah Paulus selalu mengisi hatinya dengan apa? Dengan mengucap syukur atas apa yang terjadi dan yang ada padanya. Haleluya, saudara. Mengucap syukur tidak didasari oleh satu keadaan. Mengucap syukur di dalam Tuhan adalah sebuah perbuatan iman yang dilakukan oleh orang percaya. Kita harus menyadari bahwa kita adalah pribadi yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak bisa hidup mengandalkan kemampuan kita. Amin. Kita bergantung pada kasih karunia daripada Tuhan. Karena itulah kita perlu mengucap syukur atas setiap daripada pemberiannya. Ketahuilah bahwa dengan bersyukur itu berarti kita akan menyerahkan seluruh hidup kita dengan rendah hati di bawah kendali dan juga otoritas daripada Tuhan. Hati yang penuh dengan ucapan syukur di tengah kesulitan, di tengah tantangan hidup yang sedang kita hadapi adalah satu langkah iman bahwa kita percaya kalau Tuhan akan selalu baik dan kasih-Nya tidak akan pernah berubah, tidak pernah gagal, dan Dia mau melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita di masa-masa sulit yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika kita mengucap syukur? Yang pertama, bersyukur membuat kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah suka dengan para pengeluh. Tuhan tidak suka dengan para penggerutu. Ya, Dia suka dengan orang-orang yang rendah hati dan mau dibentuk melalui apa? Berbagai keadaan yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi, saat kita memilih untuk bersyukur di tengah masa sulit, saat itulah Tuhan akan menyatakan kasih-Nya yang sejati atas kehidupan kita. Masa-masa sulit, masa-masa yang penuh dengan tantangan akan berubah menjadi masa yang penuh kesempatan bila kita lakukan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita bersyukur, itu akan memampukan kita untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dengan kita bersyukur, itu berarti kita ikut melibatkan apa, saudara? Kita ikut melibatkan Tuhan dengan terbuka untuk membantu kita untuk mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Kalau di dalam Alkitab kita tahu bahwa tugas seorang malaikat ada melayani Tuhan. Tetapi Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang ajaib akan senantiasa bersama dengan kita untuk turun tangan, menolong setiap daripada saudara dan saya. Saat kita mau mengakui kuasa-Nya, saat kita percaya kedaulatannya terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini saya ajak setiap warga kerajaan untuk mengambil langkah iman dengan menabur, dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Hidup ini adalah anugerah Tuhan, amin, yang patut untuk disyukuri, dijalani dengan baik, dijalani dengan benar. Jangan biarkan kekhawatiran, jangan biarkan kesulitan itu mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan. Belajarlah untuk senantiasa mengucap syukur, bukan hanya ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, namun juga di saat yang kurang baik, dengan membawa persembahan korban syukur, dengan pengertian yang baru bahwa Tuhan akan memberkati dan menyertai setiap daripada kita. Percayalah, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita dalam segala musim kehidupan kita. Haleluya, selamat menabur, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.
jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu ya Tuhan, kebenaranmu, Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu,
Berikan tepuk tangan buat Raja kita, haleluya, haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Satu hal yang saya belajar kemarin di Gilimanuk juga saya kasih tahu. Waktu saya ketemu dengan Presiden Amerika, semua kami bertepuk tangan pada waktu Presiden itu masuk dari ruang. Mereka itu bertepuk tangan, saya juga ikut bertepuk tangan kepada Presiden Amerika. Waktu saya tepuk tangan ada suara bilang begini, kamu tepuk tangan buat siapa? Sama Presiden. Presiden kenal kamu enggak? Enggak. Dia tahu hidupmu? Enggak. Jadi saya itu bertepuk tangan ikut rame-rame untuk menghormati dia sebagai presiden, jabatan sebagai presiden. Nah saudara dikasih Tuhan hari itu saya bertobat, berarti tepuk tangan itu suatu kehormatan. Nah saudara dikasih Tuhan yang hari di sini adalah presiden di atas segala presiden. Raja di atas segala raja. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, Presiden di atas segala presiden, penolong kita, penyembuh kita, Raja kita, Juru Selamat kita, yang memberikan kehidupan kepada kita selama-lamanya, yang menyediakan kehidupan kekal selama-lamanya kepada Raja di atas segala raja. Berikan lebih meriah. Layak Engkau Tuhan disembah, layak dipuji, layak diagungkan, layak dimuliakan selamanya dari selama-lamanya. Katakan amin. Bilang hari ini engkau diberkati Tuhan. Silakan duduk semua saudara. Oh maaf, tetap berdiri menghormati firman sekali lagi. Yohanes pasal 4, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20 kita baca sama-sama. 1 Yohanes, Pak Arifin kasih tahu saya tema hari ini tentang kasih saudara. Jadi kita baca sama-sama firman Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11 sampai 20. 1, 2, 3. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam. Sekali lagi ayat ini, baca sama-sama 1, 2, 3. Di dalam kasih, amin. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Terus di ayat 20, kita mengasihi karena Allah mengasihi. Allah lebih dulu mengasihi kita. 20 terakhir, jikalau orang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Tepuk tangan bagi Raja kita, haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Thank you Pak Arifin, thank you tim pengerja sudah menjadi berkat. Kemarin saya ketemu beliau di sinode dan dia pesankan sama saya, jangan lupa Pak Nehemia untuk jadi berkat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan kasih di hati saya untuk sampaikan bagaimana tadi Pak Arifin bilang tentang keadaan di Amerika. Di Amerika memang bukan hanya soal
keadaan tentang orang hitam, tetapi tentang LGBT. Bagaimana begitu state mengizinkan di Orlando umur 3 tahun harus, kalau anak itu pingin merubah kelamin juga boleh. Makin hari makin rusak. Semua ini cara kerja iblis untuk menghancurkan iman kita. Cara iblis untuk menghancurkan iman percaya kita, keluarga kita, supaya kita hancur, supaya kita binasa. Saudara dikasih Tuhan, bagaimanapun cara iblis untuk mengharuskan, ingat kasih Tuhan itu lebih besar daripada semuanya. Katakan amin. Kasih Tuhan itu begitu mulia. Saya itu kasih ilustrasi tadi, coba kasih gelas, tolong Pak, gelas sama dengan spidol. Kalau ini hidup kita, thank you Pak, tolong buka. Kalau ini hidup kita, pada waktu kita datang kepada Yesus, pada waktu kita born again, kita percaya kepada Yesus. Kita mengalami banyak tantangan-tantangan dalam hidup. Kemudian hati kita tergores. Dalam hidup kita mengalami masalah keluarga tergores. Hidup kita mengalami pergumulan, hidup tidak benar, tergores. Di dalam rumah tangga, masalah-masalah dengan anak, dengan istri, dengan suami, tergores. Hidup kita menjadi tidak karuan, tergores dan tergores. Kekecewaan demi kekecewaan demi kekecewaan. Hati kita luka. Hati kita mengalami jalan buntu. Sehingga kita mengalami kesusahan dalam hidup. Tadi Pak Arifin ceritakan tentang perempuan Samaria. Perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4 dikatakan bahwa dia itu mengalami stres dan depresi. Karena dalam Yohanes pasal 4 ayat 18 kalau tidak salah bicara tentang jemaat OHP bahwa pada waktu dia ada di sumur, Yesus yang berkata kepada perempuan ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menerima kasih itu. Kemudian perempuan ini bilang sama Yesus, kamu orang Samaria dan kamu tidak punya timba. Bagaimana kamu bisa mengambil air dalam sumur ini? Kemudian Alkitab bilang apa? Kalau kamu tahu tentang kasih karunia, kamu akan menerima air hidup itu. Kemudian perempuan ini bilang, berikan itu air kepadaku. Kemudian Yesus bilang, wait, panggil suamimu. Kemudian perempuan ini bilang, aku tidak punya suami. Kemudian Yesus bilang, yes, kamu gak punya suami. Tapi yang ada padamu sekarang sudah 5 suami. Bayangkan 1 suami ya susah, apalagi 5 Bapak Ibu. 5 suami kata Yesus. Jadi Yesus taruh tangannya dalam hati wanita ini. Karena wanita ini sebentar lagi akan bunuh diri. Wanita ini akan stres, depresi karena dia masuk dalam sumur. Karena tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Dalam kisah itu, kisah ternyata kenapa wanita ini hancur hidupnya. Karena dalam salah perspektif. Salah penyembahan, salah tujuan dalam hidupnya. Nah perhatikan baik, pada waktu Yesus mengatakan panggil suamimu, dan ternyata dia sudah punya 5 suami, perempuan ini baru sadar. Kok ada orang tahu masalah saya? Kok ada orang tahu pergumulan saya? Seperti model gelas ini, sudah hancur hidup saya. Orang tidak tahu masalah hidup saya. Kemudian kasih itu datang. Kasih itu datang berkata kepada perempuan ini, kalau kau tahu tentang karunia Allah, kamu menerima hidup yang kekal. Kasih itu datang menghapus semua dosa. Kasih itu berkata, nak aku mengasihi kamu. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Kasih. Perjamuan kudus ini bicara tentang bagaimana pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan cuma mau minta kepada kita pada waktu kita born again, pada waktu kita bertobat percaya kepada Yesus. Mari kita punya choice, memilih, punya tujuan hidup di dalam hidup kita. Pada waktu Salomo menjadi raja dalam Pengkhotbah pasal yang kedua, Pengkhotbah 2 ayat yang ke-18. Raja ini hebat saudara,
Tidak ada raja seperti dia. Tapi dia tulis apa yang dia alami. Coba kita baca sama-sama sebentar. Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 21. Yuk kita baca firman Allah. 1, 2, 3. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapa yang mengetahui apakah orang itu berhikmat dan bodoh, meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Ayat 20, perhatikan baik firman Allah. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Aku menjadi putus asa. Selama ini raja hebat, dia punya tujuan yang salah. Yang dia tuju adalah sukses, keberhasilan, hebat, itu yang dia tuju. Salah fokus, salah tujuan dalam hidup. Saudara, sukses boleh, kaya boleh, diberkati boleh, tapi apa tujuan hidup kita? Nah, saudara dikasih Tuhan seperti dengan wanita ini. Dia itu nafsu seks dengan laki 1, laki 2, laki 3, nggak ada kepuasan, hidup depresi. Raja ini dia sudah kaya, dia punya istri 1000, Bapak Ibu. Temanku pendeta menghitung, kalau hari ini dia ketemu istri yang pertama, untuk ketemu lagi istri yang pertama besok berapa tahun ketemu? Hampir 3 tahun, oke? Berarti betapa stres, dan ini dia bilang saya mengalami putus asa. Buat apa semuanya ini? Nah, saudara kasih Tuhan, Yesus datang dengan kasih. Apa sih tujuan Tuhan datang ke dunia ini? Dia cuma bilang kepada kita pada waktu dia datang, Yesus bilang begini, nak, marilah kepadaku. Kamu yang letih, lesu, berbeban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yesus tidak pernah berkata, aku memiliki kebenaran. Jesus never say I have, but he say I am. Akulah jalan. Kemarin saya bilang, pada waktu kita lagi jalan, tiba-tiba saya ini bingung. Saya salah jalan. Yesus bilang, Tuhan saya salah jalan. Yesus gak bilang, nak sebentar saya beli peta ya. Saya kasih GPS sama kamu. Enggak kan? Tapi Tuhan saya ini salah jalan. Yesus bilang, follow me. I am the way. Akulah jalan kebenaran. Follow me. Nanti dia akan bawa kepada jalan yang benar. Pada waktu kita terkapar di rumah sakit sudah susah. Dokter bilang kamu kanker A, kanker B. Kamu punya harapan tinggal mungkin 3 hari, 4 hari. Kemudian dia bilang, Yesus saya sakit. Kemudian Yesus bilang, sebentar nak ya, saya panggil dokter. Never. Pada waktu kita sakit, Yesus bilang, Tuhan saya sakit, I am the healer. Aku penyembuhmu. Nah saudara ini kasih Tuhan, jadi dia datang kepada kita yang sakit, yang stres. Dikatakan, marilah kepadaku. Kita yang bingung, yang susah. Akulah hidup, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah saudara pada waktu dia datang sebagai manusia, dia bilang, akulah jalan. Aku jalan. Dan dia berikan untuk kita terima punya tujuan hidup. Apa yang Tuhan mau? Dia bilang, damai sejahtera yang kuberikan tidak sama seperti dunia berikan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Coba kita baca sama-sama. Ada satu ayat di situ. Dia bilang, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu. 1, 2, 3. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu, saudara. Janganlah apa? Janganlah gelisah dan gentar. Jadi kok kontras. Yang satu damai sejahtera dia kasih. Yang kedua adalah jangan gelisah. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berarti orang yang suka gelisah tidak ada damai sejahtera. Orang yang takut tidak ada damai sejahtera. Orang yang putus asa tidak ada damai sejahtera. Sementara Yesus datang supaya kita itu punya ada damai sejahtera dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengasihi orang kita sendiri seperti tidak kekurangan kasih.
Jadi sudah dikasih Tuhan, Tuhan mau dalam hidup kalau kita menerima kasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita juga mengasihi satu dengan yang lain. Caranya bagaimana? Tujuan Tuhan, apa fokus kita dalam hidup. Dalam Ibrani 12 ayat 2 bilang begini, biarlah mata kita tertuju kepada Kristus yang memimpin kita dalam iman. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dengan mengabaikan keadaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara, kenapa dikatakan tekun? Saudara, saya pernah baca tentang kisah pembalap terkenal Michael, ada yang ingat? Schumacher ya, dibilang 1 menit, kalau dia itu 1 menit dia lalai, dia pasti kecelakaan, mati, dan dia bisa mencelakakan orang lain, penonton. Dengan kata lain, bagaimana orang yang memiliki kasih Tuhan, dia fokus hidup bagaimana untuk menyenangkan Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, dia fokus mata yang tertuju kepada Kristus. Saudara, ini kasih Tuhan jadi penting banget. Tujuan Tuhan kita ada sebagaimana, bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi kita menyenangkan Tuhan. Yang kedua yang kita belajar bagaimana kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan mau supaya kita itu punya prioritas. Saudara, kalau naik pesawat itu ada level-level. Misalnya dia first class, business class. Kemudian ada satu namanya prioritas. Prioritas artinya yang didahulukan. Jadi kalau dia banyak barang banyak, dia harus didahulukan. Jadi yang lain di belakang dia harus didahulukan. Prioritas bicara tentang yang terutama dalam hidup kita. Nah, Raja Salomo salah prioritas di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Coba kita lihat sebentar. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-4, ini firman Allah. 1, 2, 3. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkon, dewi kejijikan semua orang Amon. Dan Salomo melakukan apa? Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Perhatikan baik Bapak Ibu. Jadi Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena apa? Dia mulai dicondongkan hatinya dengan apa? Perempuan-perempuan istrinya membawa dia kepada penyembahan berhala. Setelah dia tua, tadi kita baca dia putus asa. Kemudian saat ini yang Alkitab berkata di sini bahwa Salomo mengikuti Asitoret, penyembahan berhala kata firman Allah, kejijikan orang Amon dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu jangan tersinggung ya. Kita yang jauh dari Tuhan, kita adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Kita yang tidak punya waktu dengan Tuhan, kita orang jahat di mata Tuhan. Kita mau masuk surga, right? Coba yang mau ingin masuk surga, coba angkat tangan. Yang mau masuk surga, oke. Yang lain kok setengah tiang, biasanya orang mati kalau perayaan orang mati kalau setengah tiang begitu. Coba sekali lagi yang mau masuk surga, coba yang mau masuk surga. Boleh tepuk tangan dulu bagi Raja kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau beritahu bahwa tidak semua orang ke gereja itu masuk surga. Saya mau datang hari ini mau beritahukan, meyakinkan saudara tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Pengorbanannya begitu besar dalam hidup kita. Mari kita respect, kita hargai dia dengan punya waktu yang terbaik buat Tuhan. Kalau engkau orang Kristen tapi malas baca Alkitab, engkau orang Kristen melayani hamba Tuhan, malas baca Alkitab, percuma hidupmu, mati juga masuk neraka. Pengorbanan Kristus, kenapa setiap kali ambil perjamuan kudus? Alkitab berkata setiap kali kamu melakukan ini, kamu ingat akan aku. Kalau kamu tidak respect perjamuan kudus, ada orang tuh ya, sudah pegang perjamuan kudus, roti dia kasih di kantong,
Saudara tahu pada waktu dia mau ambil, dalam roti itu ada darah. Itu bicara tentang bagaimana mengingatkan kita jangan main-main dengan pengorbanan Kristus. Dia mati untuk kita menderita. Cuma satu tujuan, untuk dia pindahkan kita masuk pada kehidupan kekal bersama dia selama-lamanya. Makanya Paulus bilang Roma 8:18. Kalau kita ada penderitaan yang seperti gambaran tadi, penderitaan-penderitaan yang kita alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, saudara, ini kasih Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita punya prioritas. Nomor 1 Tuhan. Bangun pagi, jangan pernah lupa. Apa susahnya sih good morning Holy Spirit, selamat pagi Roh Kudus. Apa susahnya sih kita berdoa Bapa kami untuk kita datang kepada Tuhan dan ambil perlengkapan senjata Allah, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh firman Allah. Itu menjadi daily life, menjadi darah daging hidup kita untuk sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan yang saya bisa bangun. Jadi prioritas ini penting yang kita lakukan. Itu menunjukkan sikap hati kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Pada waktu kita mengasihi Tuhan, tentu kita akan mengasihi pasangan kita, anak kita, teman-teman kita. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang kasih Tuhan. Kita harus bergantung sepenuhnya hanya pada Tuhan. Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dan 23 berkata, pada waktu raja ini sudah hebat. Coba lihat sama-sama, Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 15, Pengkhotbah 2 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. Pengkhotbah 2 ayat 15. 1, 2, 3. Maka aku berkata dalam hati, ayo semua. Nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat. Lalu aku berkata dalam hati, wah ini pun sia-sia. Ayat 16. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang bodoh. Sebab pada hari-hari orang berhikmat mati juga semua orang bodoh. Terus kita lompat ayat 23. Coba lihat ayat 23. Perhatikan ayat ini. Dari ayat 23. Seluruh hidupnya penuh apa? Kesedihan. Dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun apa? Sia-sia. Jadi raja ini sudah kaya, sudah hebat kata firman Allah. Penuh dengan kesedihan. Sedih, susah. Mungkin dia istri banyak, duit banyak. Semua itu hidup dalam kesusahan, hidup menderita. Sampai tidak bisa tidur. Nah mungkin dia wajar ya. Dia raja gak bisa tidur, dia kaya gak bisa tidur. Nah kita-kita ini, raja juga kagak. Kaya juga kagak. Gak bisa tidur. Sudah pakai obat tidur gak bisa tidur juga. Nah saudara kasih Tuhan, sebenarnya apa yang salah dalam hidup kita? Ketergantungan kita yang salah. Prioritas yang salah. Mengakibatkan itu salah fokus, salah tujuan dalam hidup. Bergantung kepada harta, bergantung kepada kekayaan. Binasa Bapak Ibu. Saudara kasih Tuhan, ada seorang hebat di Amerika. Saudara mungkin sudah tahu. Dia ini dapat piala sampai 6 Grammy Award. Dia itu main film hebat. Dan pada saat dia mengalami susah seperti ini saudara, susah. Tidak ada orang menceritakan tentang kasih Tuhan kepadanya. Tidak ada orang yang menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan kepadanya. Pada umur 63 dia bunuh diri. Dia habiskan hidupnya. Dia berpikir lebih baik saya mati saja. Lihat, cara iblis suka bisik. Lebih baik kamu mati saja. Lebih baik kamu bunuh diri saja. Ngapain kau hidup? Kamu kan ada rumah, ada mobil, ada. Kamu kan kaya. Buat apa kamu hidup? Lebih baik kamu bunuh diri. Ingat, bunuh diri itu highway to hell. Jalan tol ke neraka. Jadi iblis itu mencuri hidup. Nah saudara kasih Tuhan, makanya kasih Tuhan itu datang. Setiap hari kasih Tuhan itu datang. Nak, percaya kepadaku. Percayalah, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Boleh tepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya. Sehingga kita itu bersih, hidup kita kudus, kita itu suci di mata Tuhan.
Dan tahukah kalau itu bersih, suci, kita harus jaga ini setiap hari. Jangan sampai kita tidak jaga. Ada temanku bilang begini, Pak, bisa hidup kudus 1 tahun enggak? Wah, enggak bisa, Pak. Kalau hidup kudus 1 bulan? Wah, enggak bisa. Hidup kudus satu minggu? Enggak bisa kayaknya. Bagaimana kalau hidup kudus 1 jam? Bisa. Kalau begitu, setiap jam hidup dalam kekudusan. Boleh tepuk tangan bagi Raja kita, karena hanya orang kudus yang bisa melihat Tuhan. Nah, saya kasih kesimpulan saudara. Saya ada botol, coba tolong botol tadi mana? Botol yang ada isi Pak. Yang ada isi. Ini apa dia? Saudara, saya senang jalan-jalan saudara kalau khotbah. Biar nggak capek. Hidup kita seperti ini, botol yang berisi. Hidup kita yang orang Kristen, pada waktu ada badai, ada masalah, kita itu kuat. Karena penuh. Pada waktu ada masalah, ada tantangan, walaupun dengan air mata engkau berkata, saya masih punya Tuhan. Kalau orang hina kita, saya masih punya Tuhan yang bisa menolong saya masih punya Tuhan untuk memberkati saya punya Tuhan yang akan memulihkan rumah tangga saya masih punya Tuhan yang akan menyembuhkan saya masih punya Tuhan yang akan menolong dalam setiap kehidupan kita. Pada waktu hidup kita hancur, pada waktu kita hidup hancur seperti ini, pada waktu kita hidup hancur, tidak ada orang menolong hidup seperti kita. Tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Kemudian kita datang ke gereja, kita mendengar firman Tuhan. Dan Tuhan kasih janji bahwa masa depan kita masa depan yang penuh harapan. Kenapa? Karena ada sedikit di dalamnya. Masih ada pengharapan, masih ada sedikit air di dalamnya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Walaupun kita itu hancur, orang sudah gak peduli kita, sudah hidup gak karuan. Tolong buka satu lagi Pak air. Pada waktu kita datang kepada Kristus, kemudian mulai diisi kembali. Diisi dengan hadirat Tuhan. Pada waktu kita diisi dengan hadirat Tuhan, waktu kita datang penyembahan, memuji Tuhan. Pada waktu kita worship, kita sembah Tuhan. Alkitab berkata Allah duduk di atas pujian penyembahan. Kemudian roh kita diisi kembali. Roh kita mulai diisi. Kemudian diisi lagi Pak, betul lagi. Pada waktu you di rumah nangis, membaca firman itu diisi lagi dengan hadirat Tuhan. Tuhan bilang nak, kamu tidak sendiri, aku menyertai kamu nak. Dia isi lagi hidup kita. Sudah lagi setelah diproses, kemudian lagi diisi lagi, ditarik lagi. Kadang-kadang kita tuh ditarik, Tuhan aku sudah gak kuat. It's okay, aku sedang proses hidupmu. Kamu seperti apa namanya? Masih ingat Yohanes 15 ranting, masih ingat diproses seperti aku sudah gak kuat. Aku sudah gak kuat padahal. Tetapi kasih Tuhan itu terus ada. Sehingga ikut ditarik. Masih ada waktu, coba lagi diisi lagi. Kemudian diisi lagi. Pada waktu diisi. Kelihatan tidak sempurna. Kelihatan tidak sempurna. Kelihatan sudah oke. Tetapi sudah ada bobot. Pada saat badai datang tidak hancur. Pada saat masalah datang tidak kecewa lagi. Pada saat masalah datang saya kuat menghadapinya. Karena kasih Tuhan sempurna di dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan. Jadi penting sekali pada saat kita ditolong Tuhan, menerima kasih Tuhan. Sudah punya prioritas. Sudah punya bergantung sama Tuhan. Kita juga diberkati. Menjadi berkat bagi orang lain. Kami datang dari Gatvindo, dari Jakarta, kami dari Amerika, kami datang juga membawa menolong orang-orang yang ada di Gilimanuk. Saya pergi dari sini, saya nggak tahu kalau jauh saudara dari Denpasar. Jauh sekali sudah macet. Saya bilang Tuhan tolong saya, tapi puji Tuhan saya juga nggak komplain. Sudah panas, jet lag, tapi puji Tuhan. Kenapa kami mampu? Karena kami penuh dengan kasih, penuh dengan hadirat Tuhan. Pada saat juga pada waktu kita mengerti esensi hidup kita menjadi berkat. Yang kedua kita belajar mengerti tentang worship. Saya tahu di tempat ini, gereja ini bagaimana tentang worship.
You tahu, menyembah Alkitab berkata Allah duduk di atas pujian penyembahan kita. Kita ini kan disebut mempelai wanita, mempelai Tuhan. Nah, untuk masuk di tempat mempelai, masuk kamarnya Tuhan hanya orang dewasa. Orang dewasa yang bisa masuk kamarnya Tuhan. Kamarnya Tuhan, ruang kudusnya Tuhan. Untuk kita masuk ke kamarnya Tuhan dengan sikap hati sembah, sikap hati worship. Kaulah segalanya, engkau menyembah Tuhan. Dan dia duduk di atas pujian penyembahan Tuhan. Dimuliakan. Pada waktu kita menyembah Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Jadi kita masuk dalam penyembahan. Orang yang menerima kasih Tuhan, dia akan sembah Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa orang menyembah tiba-tiba dia nangis? Kenapa saya teringat saya ada di Birma, Myanmar. Seorang ibu yang lumpuh tangannya. Pada waktu kami menyembah Tuhan. Waktu menyembah Tuhan dia hanya angkat tangan sebelah kiri karena tangan kanan lumpuh. Kemudian mari kita masuk lebih dalam worship dia. Sembah dia raja di atas segala raja. Kita sembah Tuhan. Tiba-tiba tangannya itu yang lumpuh terangkat. Pada waktu dia buka mata lihat tangannya diangkat dua-dua. Dia lompat histeris. Dan dia berkata, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus itu nyata. Tuhan Yesus itu ajaib. Mujizat terjadi pada saat worship. Pada saat worship, kasih Tuhan itu turun. Pada waktu worship, kasih Tuhan turun, kita bisa mampu mengasihi orang lain. Kita mampu mengampuni orang lain. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi kita yang mengasihi Tuhan punya hati itu diberesin seperti kaca tadi. Jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Boleh saya kasih kesimpulan, ternyata hati itu masalah surga neraka itu ada di hati kita. Kenapa Alkitab bilang orang yang kotor, orang yang pikiran kotor dari hati yang kotor. Matius pasal yang ke-15 ayat 19 kalau tidak salah dikatakan di situ. Sebab dari hati timbul segala pikiran jahat, kata firman Tuhan. Coba lihat ayatnya itu firman Allah. Saya sudah kepanjangan Pak, atau masih ada waktu? Masih ya Pak? Oke. Nah, coba perhatikan. 1, 2, 3. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, apa? Pembunuhan, persinahan. Coba sambil baca, sambil mikir. Sambil baca, sambil mikir, sambil lihat diri gitu, sambil ngaca gitu. Kira-kira saya ini ada di situ enggak? Tapi semua baik semua kok di sini. Baik semua. Biar saya pulang dengan aman. Amin. Jadi karena dari hati timbul segala apa? Pikiran jahat, pembunuhan. Saya tahu pembunuhan di sini tentang bagaimana orang yang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh. Jadi kalau engkau hari ini masih ada kepahitan, Bapak Ibu lihat saya Bapak. Kalau engkau masih ada kepahitan, please jangan ambil perjamuan kudus. Ya. Kalau engkau masih ada kepahitan, jangan ambil perjamuan kudus. Engkau harus ampuni dia. Sebut namanya yang gak usah keras-keras, aku juga gak usah dengar. You harus ampuni dia, siapa? Mungkin sahabatmu mertua atau temanmu yang mengecewakan, lebih baik you ampuni. Jangan ambil perjamuan kudus karena Alkitab bilang, kalau engkau ambil perjamuan kudus, tidak mengakui Tuhan, tubuh Tuhan, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, banyak di antara mereka yang sakit dan meninggal. Kalau engkau sakit-sakitan, coba cek and recheck you punya hati dari ayat-ayat ini. Kalau engkau masih membenci, lebih baik jangan ambil perjamuan kudus. Kemarin saya tanya, kenapa di tempat ini mesti ambil perjamuan kudus setiap minggu? Ternyata karena banyak roh jahat di sini. Dan betul Bapak Ibu, saya mau ke sini saya disiksa betul benar. Seminggu 4 hari sebelum datang, seminggu Pak Mike yang kaki saya itu ya. Seminggu sebelum saya datang itu saya mengalami kaki sakit. Dibilang asam urat padahal nggak asam urat. Dibilang infeksi padahal nggak infeksi. Kemudian saya disuntik sampai akhirnya saya bisa terbang ke sini. Sudah sampai di Jakarta, saya mau dideportasi. Bagaimana kok bisa gara-gara paspor katanya kurang dari 6 bulan. Saya tahu memang program itu.
Bukan salah saya, berarti salah dari imigrasi dong. But anyway, sudah sampai Jakarta mau dideportasi lagi. Saya bilang ini Bali ini hebat banget ya. Dia punya layak hebat-hebat di sini kayaknya ya. Roh-roh jahat kan banyak ya. Tapi anyway, kasih Tuhan lebih besar daripada itu semua. Amin, amin. Tepuk tangan bagi Raja kita. Sudah mau berangkat di sini bagi pesawat di-delay lagi saudara untuk sampai di sini. Nah saudara ini kasih Tuhan. Jadi saya melihat bahwa peperangan rohani itu memang ada. Supaya kita itu belajar bahwa untuk mendapat sesuatu yang besar. Untuk menerima mujizat yang besar. You harus diproses dulu. Jadi saya ini diproses Tuhan untuk datang ke tempat ini. Untuk memberitakan kepada saudara bahwa. Kalaupun engkau dalam masalah, dalam pergumulan. Ingat masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Dan untuk mengingatkan kita untuk perjamuan kudus, bereskan hati. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan kalau saya ada dosa ampuni. Ada hati yang kesal ampuni. Ada dosa seperti firman tadi. Minta ampun, ampuni. Ayo OHP belum selesai. Itu perlu sampai di pembunuhan soalnya. Pembunuhan. Terus apa lagi? Coba tolong lihat lagi. Coba lihat. Pembunuhan terus apa lagi? Jangan main-main Bapak Ibu ya. Kemarin saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dia itu pelayanan tentang khusus para wanita. Dan dia ceritakan bahwa di Indonesia ini banyak suami-suami yang punya pasangan lain. Di Amerika tuh banyak, ternyata di Indonesia banyak juga ternyata. Dan lihat Bapak Ibu, suami-suami coba lihat, laki-laki lihat baik-baik. Kalau kita mau masuk surga, saya mau kasih level-level ya. Suami-suami, coba yang, atau laki-laki deh, coba laki-laki. Di sini nggak ada yang separuh-separuh ya. Coba laki-laki, coba angkat tangan. Laki-laki. Laki-laki lihat saya baik-baik ya. Saya mau kasih level. Bagi supaya engkau tidak jatuh dalam persinahan. Nomor 1. Takut akan Tuhan. 1, 2, 3. Takut akan, sebut sama-sama. 1, takut akan. Yang kedua, mau masuk surga. 2, mau masuk surga. Jadi sebelum kau berzina, ingat dulu 1, takut Tuhan, kedua masuk surga. Yang ketiga, yang sudah punya istri atau suami, ingat nih. Yang ketiga, level ketiga. Kamu punya istri, kamu punya suami. Kamu itu berzina menyakiti hati Tuhan. Yang keempat, kamu punya anak. Kalau sampai kamu berbuat zina, itu transfer roh zina kepada anakmu. Ya, agak keras nggak apa-apa ya. Transfer roh zina kepada anakmu. Kemudian, yang keberapa tadi? Yang keberapa tadi? Sekarang 5 ya? Sekarang yang kelima, oke. Sekarang yang kelima, pada waktu engkau ingat, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Coba level itu, sebelum kau jatuh dalam dosa, berzina, ini level ingat baik. Ya, mungkin engkau berkata, itu mah biasa, orang juga begitu, saya juga mau lakukan. Jangan please, jangan berzina. Apa firman Tuhan? Belum selesai. Cabul. Seringkali kita itu kan suka iseng-iseng gitu ya. Sudah ada kerjaan, pulang rumah, sudah pulang dari gereja, nganggur, bingung sama Facebook, TikTok. Kalau you di rumah lagi waras, coba you hitung-hitung berapa lama itu you scroll TikTok, kemudian Facebook, kemudian apalagi ngomong yang aneh-aneh, berapa lama? Kemudian compare hubunganmu dengan Tuhan. Doanya berapa lama, baca Alkitab berapa lama. Kalau mau ditimbang-timbang seperti Raja Belsasar. Alkitab berkata pada saat dia sudah tiong-tiong, mabuk-mabuk. Kemudian tiba-tiba ada tangan muncul. Ada di dinding apa? Di dinding tembok. Kata firman Allah pada waktu raja itu melihat dinding timbang. Di situ dilihat tangannya. Kemudian panggil, apa arti itu? Ternyata arti tulisan itu adalah mene teleufarsin. Mene teleufarsin, Daniel pasal 5. Di situ dikatakan pada saat raja itu ketakutan, mukanya menjadi pucat karena melihat tangan itu mene. Kemudian Daniel kasih pengertian. Mene artinya setelah dilihat bahwa kerajaan Tuhanmu sudah selesai.
Tekel artinya perbuatanmu ditimbang lebih jahat daripada perbuatan baikmu. Dan pada malam itu meninggallah Raja Belsasar. Karena anggap remeh, minum mabuk, bersinah dengan perempuan-perempuan. Alat-alat kudus dia minum, dia pakai untuk dalam hal duniawi. Sehingga dia mati pada malam itu. Karena bersinah dan percabulan. Terus lagi kata firman Allah, pencurian. Mencuri. Saudara ini kasih Tuhan mungkin kau berkata, Pak saya orang baik, saya gak pernah mencuri. You curi waktu. You curi uang Tuhan. You curi perpuluhan. You curi barang orang. You curi suami orang. You curi istri orang. You curi barang orang. Dan mencuri. Kata firman Allah. Sumpah palsu. Hujat. Itulah yang menyesatkan orang. Tapi jangan makan dengan tangan yang tidak dibasuh, tidak menajiskan orang. Bicara tentang kebudayaan. Nah, saudara ini kasih Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa kembali lagi kepada firman Tuhan bahwa hati kita itu harus beres. Supaya kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Boleh katakan amin? Tepuk tangan bagi Raja kita, haleluya. Jadi menjadi berkat, penyembahan, kemudian pengorbanan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar untuk saudara kita mengasihi teman-teman kita, saudara-saudara kita harus mengasihi. Kemudian yang terakhir tentang pelayanan. But anyway, poin saya saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita hidup mengasihi Tuhan. Kita harus sekali lagi punya prioritas, punya tujuan dan bergantung sama Tuhan. Esensi untuk kita punya bergantung kepada Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi orang. Kemudian esensi kedua, kita punya penyembahan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, pelayan Tuhan. Untuk engkau mengasihi Tuhan, berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena jerih payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tepuk tangan bagi Raja kita. Mari berdiri bersama-sama. Ayat terakhir tadi, Korintus 15 ayat 58 kita baca sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 58. Dan saya mau berdoa untuk saudara, haleluya. 1 Korintus 15 ayat 58. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih apa? Berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan tidak pernah apa? Dalam relationship, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kenapa mesti berdiri teguh? Jangan berpindah-pindah, kokoh, teguh. Seperti tempat ini tidak mudah digoyahkan. Berdiri teguh, jangan goyah. Godaan datang, masalah datang, tetap kuat dalam Tuhan. Berdiri teguh, jangan goyah. Karena setitik apapun jerih payahmu, pujianmu, penyembahanmu, korbanmu, apapun yang kau berikan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Doa saya hari ini supaya engkau mengerti rencana Tuhan. Bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Di dalam nama Yesus. Tadi pujian kaulah segalanya, kita nyanyikan pujian Tuhan. Bagi Tuhan, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, benar kuasa-Mu memulihkanku, benar hati yang baru Kau berikan, benar untukku dapat melihat. Katakan rencanamu indah bagi. Tidak pernah gagal rencanamu, Kau ada di setiap jalan. Benar Tuhan, hatiku haus dan lapar akan dekat. Haleluya. Kaulah segala, benar Tuhan Yesus, di dalam hidup. Kerajaan-Mu, katakan kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bahagiaku. Haleluya. Kaulah yang kuat, tiada yang lain
katakan mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sungguh-sungguh mari angkat tangan. Haleluya, Kaulah segala. Ya benar Bapa, di dalam hidup kerajaanmu, katakan kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagiaku. Ya benar, Kaulah Yesus Tuhan, tiada yang lain ya Bapa. Haleluya. Selama hidup mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Semuanya Kau segalanya, haleluya. Kaulah segala. Aku berdoa dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Sembuhkan yang sakit Tuhan dalam nama Yesus. Kuatkan yang lemah Tuhan. Lepaskan yang terikat. Bebaskan terbelenggu di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, aku berdoa segala kepahitan, kekecewaan, oh Tuhan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga diselamatkan di dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, umat-Mu menerima kasih, pertolongan, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Mengasihimu, 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 memuliakanmu. Panggil Bapa, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Raja. Haleluya, haleluya. Aku berdoa Bapa, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang berdosa sudah diampuni di dalam nama Yesus. Aku lepaskan berkat kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati bisnis pekerjaan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Rumah tangga dipulihkan Tuhan. Satu selamat, sisi keluarga diselamatkan di dalam nama Yesus. Aku juga berdoa ya Tuhan Yesus, yang rindu mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik. Mencari teman hidup, berikan yang terbaik. Apapun yang anak-anak butuhkan, aku berdoa dalam nama Yesus, mereka menerima yang terbaik. Hamba berdoa, hamba-hamba Allah yang melayani, kami ingat firman-Mu, jeripaya kami dalam Engkau tidak pernah sia-sia, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara ya, kesimpulan saya, adakah engkau datang berkata, Pak, please pray for me, doakan saya. Selama Bapak berkhotbah, itu saya kehilangan prioritas, saya kehilangan ketergantungan sama Tuhan, saya kecewa, saya putus asa, saya sedih, saya ketakutan, saya khawatir, tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya mau berdoa untuk engkau. Cukup taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kanan kepada Tuhan. Bapa surgawi, aku berdoa, aku lihat tangan yang diangkat. Aku berdoa dalam nama Yesus, biar malam ini, hari ini, sore ini terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan, setiap tangan-tangan yang diangkat, Tuhan pulihkan mereka, pulihkan. Biar kasih Allah melimpah dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Semua angkat tangan dua-dua, semua kita angkat tangan dua-dua, ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, mulai hari ini Tuhan, saya mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, segenap kekuatan saya. Mengasihi Tuhan. Prioritas saya mencintai Tuhan, berdoa dan membaca firman Allah. Tuhan Yesus, katakan yang nyaring, Tuhan Yesus, mulai hari ini saya punya tujuan menyenangkan Tuhan. Mata saya hanya tertuju kepada Engkau. Mulai hari ini saya hanya bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau. Saya percaya Tuhan Yesus,
Saya punya Tuhan, saya punya Bapa, saya punya Raja yang luar biasa. Tuhan Yesus, ampuni semua dosa, ampuni semua kesalahan yang tidak berkenan padamu. Biar hari ini saya kudus, saya bersih untuk ambil perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Berikan tepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Shalom warga kerajaan. Boleh saya tanya, adakah di antara warga kerajaan yang belum menerima perjamuan kudus? Boleh angkat tangan yang belum? Boleh angkat tangan yang belum? Nanti para pelayan Tuhan akan membantu melayani. Ada? Sudah ya semuanya ya? Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, Engkaulah kasih sejatiku, tak ada yang sanggup menggantikanmu. Kau Tuhan, Kau Raja di dalam hidupku. Selamanya ku mengasihimu. Katakan Yesus, Yesus, Engkaulah kasih sejatiku, tak ada yang bisa menggantikanmu. Kau Tuhan, Kau Raja di dalam hidupku. Selamanya ku mengasihi. Katakan Yesus, haleluya. Yesus, Engkaulah kasih sejatiku, tak ada yang bisa menggantikanmu. Kau Tuhan, Kau Raja di dalam hidupku. Selamanya ku mengasihimu. Tadi Pastor Nehemia sudah menyampaikan tentang kasih. Saya mau sampaikan saudara, kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Pak Arifin pernah mengatakan dalam suara gembala berkata gini, mengasihi Tuhan itu mudah. Tapi mengasihi sesama kita itu tidak semudah kita mengasihi Tuhan. Tapi dia berkata sore hari ini, malam ini, kalau kasih Allah itu sudah kita terima dan kita mengalami kesembuhan total, kita mengalami pemulihan total, kita sudah berdamai dengan Tuhan. Dia berkata begini, yang tidak mampu dalam kehidupan kita, itu akan dimampukan. Saudara lihat Yesus buat itu. Yang mengkhianati dia, yang menombak dia. Bahkan yang melucuti dia semuanya. Itu adalah orang-orang yang terdekat yang meninggalkan dia. Tapi Yesus tidak pernah benci. Dia mengasihi. Dan kasih itu yang dia akan berikan kepada kita semuanya. Amin. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mati di kayu salib Tuhan. Setiap kali kami mengingat roti ini, kami mengingat akan korban Kristus. Kami mengingat akan kasih Tuhan. Kami mengakui dengan jujur, kami tidak bisa tanpa Tuhan. Tapi kami bersyukur dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan. Ini telah diberikan kemampuan kepada kami. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Saudara masih ingat di dalam satu media televisi yang belum lama tentang seorang daripada bawahannya dibantai dengan cara keji. Kisah ini masih terngiang di seluruh bahkan Indonesia, bangsa-bangsa. Orang tuanya tidak terima.
Dan waktu dia mendengar hukuman yang dikeluarkan adalah hukum yang sama dilakukan apa yang pernah terjadi dari anaknya. Dia begitu bersuka cita. Gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tapi waktu terjadi sesuatu perubahan, dia tidak terima. Itulah kasih manusia. Tapi malam ini dia berkata, sekalipun kita tidak akan mengalami sesuatu yang lebih daripada itu, kita akan berkata, Tuhan, aku akan tetap mengampuni dan mengasihi orang yang melukai dan menyakiti hatiku. Amin. Mari angkat tinggi-tinggi cawan ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat cawan ini. Bukankah cawan ucapan syukur ini yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Shalom semuanya. Perkenalkan kami dari tim Gadvindo Jakarta, di mana tim Gadvindo ini adalah gabungan dari beberapa gereja anak-anak muda, dan kami dari tim musik juga ada dari gabungan 5 gereja yang menyatu di dalam Tuhan, di mana Gadvindo ini artinya God itu Tuhan, V itu visi, Indo itu Indonesia. Gadvindo ini dibentuk karena Tuhan, anugerah Tuhan melalui saya. Waktu itu saya mengalami suatu masalah kebangkrutan, dan di mana Tuhan proses hidup saya dan Tuhan ubahkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan saya mendirikan sebuah perusahaan, yaitu perusahaannya Tuhan. Prosesnya enggak mudah dan enggak gampang, tapi di situ Tuhan bentuk hidup saya. Tuhan bangun sebuah perusahaan dan ministry. Kami bersama-sama, kami melayani, kami keliling di Indonesia, melayani di berbagai pulau. Kami baru pulang dari Kalimantan, Manado, dan kami juga pernah melayani di GBI Rock Lumajang, dan saat ini kami ada di Bali. Nanti next ke depan kami akan ke Batam dan ke Sumba. Itu setiap tahun kami berputar berkeliling. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan baik. Tuhan telah memulihkan hidupku dan membentuk Gadvindo ini, di mana kasih Kristus yang memulihkan. Kasih Kristus yang memulihkan hidup kami. Kasih Kristus juga akan memulihkan semua saudaraku di tempat ini. Sebuah pujian tentang kebaikan Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my day, you've been hand in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been so, so
In all my life you have been faithful. Yes, Jesus. In all my life you have been so good. With every breath that I'm able, oh, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat kedua tangan kita. Tuhan, kami bersyukur, benar Engkau sudah menggenapi bangsa-bangsa, seluruh semuanya akan menyembah kepada Yesus. Ini waktunya Tuhan, nama di atas segala nama ditinggikan dan diagungkan di atas segala semuanya. Dan semuanya akan berlutut menyembah Raja kami Yesus Kristus yang dahsyat. Pulanglah dengan berkat, dengan damai sejahtera, sukacita daripada Allah, menyertai daripada warga kerajaan, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan, Tuhan berkati.